nyanyi. Tapi kalau Tuhan berikan, kita nyanyikan. If God give you, mengalirlah kuasa Roh Kudus, you just sing it out. Ya kalau Tuhan berikan lagu itu, Amen. mengalirlah kuasa Roh Kudus, saudara nyanyikan. Even though it's a very common song. Walaupun lagu yang umum ya. But when you obey, Tapi kalau kita mentaati Tuhan, suddenly you can see the suasana berubah. tiba-tiba saudara lihat suasana, atmosfer, roh depan itu berubah. God only need one person obedient Tuhan memerlukan cukup ketaatan satu orang to interpret the tongues supaya bahasa lidah seseorang ditafsirkan to the natural language. kepada bahasa sehari-hari yang bisa dimengerti. The heart can be open. Nah, hati jemaat akhirnya terbuka, The presence of God comes. maka hadirat Tuhan turun secara kuat. That's the purpose of interpretation. Itu maksud tujuan karunia bahasa lidah diberikan. But you know what, my sister? Tapi Bapak Ibu tahu nggak satu hal? Sometimes Kadang-kala it can be. You don't have to be same lang. The one that Mau panjangnya, the one that speak in tongues penafsirannya ya. and the one that speak doesn't have to be sama Penafsirannya panjang. tidak perlu sama panjang, sama lama. Bahasa lidah dengan penafsiran tidak perlu sama panjang, enggak. The one who speak in tongues can go kurabaya Bahasa lidah setengah bisa jam. kurang setengah jam ya. Tapi banyak hal yang diulangi ya kan. The person that speak Nah, orang yang mengucapkan bahasa lidah, can speak very short only. maksudnya yang menafsirkannya bisa singkat aja, saudaraku. Bahasa lidahnya panjang. Don't ask, kok ini Jangan panjang bertanya ini gini, pendek. bahasa lidahnya kok panjang, kamu terjemahnya kok pendek Apakah gitu? itu benar? Apakah benar nih Means you are using your mind to understand. Nanti mulai pakai logika untuk mengerti. Because you are not interpreting the tongue of the person, you are interpreting the spirit of the tongue. Ingat, kita tafsirkan bukan bahasa orang itu, ya, tapi roh orang yang menyampaikan bahasa lidah itu. Amen. So, when you desire, you will receive it. Nah, kuncinya apa? Harus punya hasrat, kerinduan. Dengan demikian kita pasti menerima, ya, itu syaratnya. Ada kerinduan, hasrat. Sometimes God give you a picture. Kadang-kala Tuhan berikan suatu gambaran ya kepada kita. Sometimes God give you a verse in the Bible. Kadang-kala Tuhan tampilkan ayat gitu di mata kita begitu, atau pikiran kita. But usually when God give you is unique and individual for you. Tapi biasanya yang Tuhan berikan itu unik ya, bersifat pribadi untuk seseorang. If God show you something, means it's for you. You don't have to ask. Nah, kalau Tuhan tunjukkan sesuatu pada saudara secara pribadi, nggak usah tanya orang lain, itu pribadi untuk dirimu. If I wrote a square, Misalnya saya menggambar suatu segi 4 ya, everyone can interpret differently. semua orang-orang bisa nafsirkan beda dengan gambar According to your education. itu seturut pendidikan atau latar belakang pendidikan If you are a normal person, Jika saudara kita you never manusia go to any high school. biasa atau tidak pernah sekolah tinggi ya, You look at a square, begitu lihat suatu bentuk yang segi 4, you will say that is batu. saudara berkata, ini mah batu bata nih segi 4. But if a person who is a mathematician, Kalau saudara seorang ahli matematika, he will say 45 degrees times 3. saudara berkata ini 45 derajat ya. And somebody will say, if you are an architect, Jika seorang arsitek, oh, God is going to give me a land, Tuhan akan berikan saya sebidang tanah. 4 segi. Karena segi 4 kan ini tanah, ini sebidang tanah. So even a big square, Walaupun dengan segi 4 yang sama, all of us has a different interpretation. setiap kita yang memandangnya memiliki penafsiran tersendiri. So if God show you, Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan tunjukkan pada saudara, it's unique and individual. itu bersifat unik, beda, dan bersifat individual ya. So don't compare. Jadi jangan membandingkannya. Amen. Next, how to exercise the gifts. Berikutnya bagaimana kita melatih penggunaannya. Greater faith needs for interpretation of tongues. Bapak Ibu, diperlukan iman yang lebih besar untuk menafsirkan suatu bahasa lidah, karunia bahasa lidah. Because you have to, by faith, speak it out. Sebab dengan iman kita harus berani mengucapkan penafsirannya itu. Amen. All who speak in tongues must also desire for it. Nah, barang siapa yang berbahasa lidah harus memiliki hasrat untuk bisa menafsirkannya juga. If you can speak in tongues, you also must desire God that I can interpret tongues. Nah, Bapak Ibu yang sudah berbahasa lidah harus punya kerinduan untuk bisa menafsirkan bahasa lidah itu supaya ngerti maksudnya. Confirm words before others speaks. Nah, mengkonfirmasi ya, konfirmasi kata-kata sebelum orang lain mengucapkan. How do we do that?
Bagaimana kita bisa melakukannya? By coming to pray together, Dengan doa bersama. and sometimes one can speak, Kadang-kala ya seorang bisa menyampaikan, but because you dare not to speak, tapi karena seorang tidak berani menyampaikan penafsirannya, God used other to speak. Tuhan pakai orang lain untuk menyampaikan But in your penafsirannya. Tapi dalam hatimu, You also have already. saudara sudah nangkep, sudah dapat terjemahannya. You will say, I should have Saudara, spoken. aduh, mestinya gua yang ngomong tadi sama itu, gitu ya. I already feel it too, Saya sama. udah merasakan hal yang sama, penerjemahan yang sama. But it confirmed in your heart Tapi justru dikonfirmasi, diteguhkan dalam hati, that God can use you too. bahwa Tuhan bisa pakai saudara So juga. when we come together, Nah, jadi kalau kita lagi kumpul bersama, we are learning from each other. kita kan saling belajar ya. Some speak, some get confirmation. Ada yang menyampaikan bahasa lidah, ada yang menafsirkan bahasa lidah, ada yang mengkonfirmasi, meneguhkannya, saudaraku. So in the interpretation of tongues, the time frame is not Jadi important. sekali lagi jangka waktu ya dan lamanya waktu itu tidak perlu harus sama ya, tidak penting itu. If you interpret tongues, your word must be loud enough. Jadi waktu kita menafsirkan bahasa lidah ini, suaranya harus cukup keras supaya ditangkap, didengar setiap yang mendengar di situ. Now, I've experienced women, especially women, Saya pernah ngalami gini ya, bias terutama wanitanya ya. when the anointing come upon them, Saya urapan Tuhan turun atas mereka, their perasaan dan their urapan campur aduk. perasaan dan urapan itu bercampur baur. And then they started to cry. Ya dibarengi tangisannya sehingga nggak jelas They suaranya. cry. Nangisnya lebih banter, lebih keras. And then they speak with crying together. Sambil nangis, sambil menyampaikan pesan lewat penafsiran. Jadi People cannot listen what you're talking. nggak jelas loh. Campur dengan tangisannya lebih kenceng lagi. Emotion and urapan campur. You Nah know? inilah emosi dan urapan bercampur jadi satu. Calm down first. Ya tenangkan diri dulu. Let your crying stop first. Biar tangisannya dihentikan dulu. Can one, my brothers, can control? Bisa nggak kita mengendalikan perasaan kita? The spirit Bisa. the spirit of prophet are subject to the prophets. The Maka Bible kalau says. kita berkata ya, roh daripada si nabi ini tunduk kepada nabinya. You can control. Jadi kita bisa kendalikan itu bahasa Calm lidah down. kita, penerjemahan, perasaan. Tenangkan diri dulu. And then speak. Baru udah tenang, baru sampaikan. Or you can tell, can I have a mic? I want to speak what God speaks. Can? Atau saudara berkata gini, boleh nggak saya minta mikrofon supaya jelas saya sampaikan pesan Tuhan untuk penafsirannya. Usually when God give you a word, you don't speak, you will not have peace. Nah seringkali ya biasanya kalau Tuhan sampaikan pesan, saudara nggak mau sampaikan, nggak berani sampaikan, damai hilang. Saudara. You go out also, you feel like, oh, Masuk keluar rasanya the Holy ganjil Spirit say, gitu. speak, speak, Roh Kudus speak. sudah ngomong ke hati kita, sampaikan. The moment you speak, you feel so joyful Begitu kita sampaikan rasanya plong gitu. because you obey God. Kenapa? Karena sudah mentaati suara Tuhan. Whether people want to listen or not, it's not important. Most important, you obey God. Permasalahannya bukan orang itu mau terima apa enggak. Yang penting kita mentaati Tuhan, sampaikan pesan Tuhan. Your purpose is to speak loud enough, clear enough that the church can listen. That's Yang all. penting kita sampaikan dengan Amen. suara jelas ya, suara yang cukup keras supaya dimengerti, ditangkap orang. Cukup itu ya. Amen. Second interpretation should not contradict the first. Yang hal berikutnya ialah penafsiran orang yang kedua tidak boleh melawan yang pertama ya. That's why there must be unity in Artinya apa? spirit. Harus ada kesatuan di dalam roh. Jangan kok berlawanan gitu ya. If the first person say, Misalnya gini, God say, I love you all. orang pertama berkata, Tuhan berkata, aku mengasihi kalian semua. And then the second person say, there are some person here, God hate them because they have sinned. Misalnya ya, ada penafsiran kedua, orang kedua berkata, Tuhan benci beberapa orang di sini karena dosa-dosa mereka. The first and the second got Satu contradict. tentang kasih, bicara pengampunan. Yang kedua, kok Tuhan benci? Kayaknya nggak mau ngampuni gitu loh. That means something wrong somewhere. Berarti ada sesuatu yang salah di sini, kok beda. Must be connected, brother and Harus sister. nyambung ya. Ya, Amen. harus nyambung, harus jelas. Leaders should have gift of discernment. Artinya ada satu arah gitu loh ya. The leaders must be equipped to understand. Nah, para pemimpinnya gimana? Para pemimpinnya harus diperlengkapi
untuk memahami juga. Today, because the leaders are not equipped, are not taught in this area, they are afraid to operate in that area. Nah, masalahnya kadang-kala pemimpin rohani di suatu tempat tidak diperlengkapi dengan hal ini, sehingga tidak berani yang mengizinkan jemaat mengoperasikan hal-hal ini, karunia rohani. The foundation of the church is built by the apostles and the prophets. Ingat, Alkitab berkata fondasi suatu gereja dibangun karena dasar kerasulan dan juga kenabian. Remember, sister, the apostles' word must be backed up by the prophetic words. Nah, perkataan seorang rasul harus didukung, di backup oleh perkataan seorang nabi Tuhan. Because the prophetic of the New Testament church are together with the apostolic. Sebab perkataan profetik seorang nabi Tuhan itu satu kesatuan dengan urapan kerasulan itu, saudaraku. Let me tell you, today there's a lot of prophets who is going out everywhere, not prophesying with the Holy Spirit, because he's prophesying with a familiar spirit. Why I know? Because from the fruit I know. Ya, lewat buahnya ya, kita lihat bahwa banyak juga nabi-nabi Tuhan menyampaikan suara Tuhan bukan ya karena dorongan roh, tapi roh lain gitu, roh yang yang sehari-hari yang sudah orang tahu gitu. I don't need to listen to your prophecy. Nggak perlu dengar nubuatan itu karena sudah kenal, I sudah just tahu. know your fruit will do. Ya, lewat buahnya sudah kita bisa tahu. You don't committed to a same church. Misalnya orang ini nggak setia di satu gereja. You go everywhere and you say God use you. Ya, tetap pindah-pindah gereja tapi berkata Tuhan pakai aku. You call yourself a penginjil. Sebut dirinya penginjil, You call yourself nabi. sebut dirinya nabi, But you're not submit to any tapi pastor. tidak pernah setia, tidak pernah tunduk di satu gembala di suatu gereja. And you operate like the Old Testament prophets. Lalu beroperasi seperti nabi perjanjian lama yang kemana-mana. Nabi perjanjian lama and Nabi perjanjian baru is different, my sister. Beda ya nabi perjanjian baru dan lama. Because perjanjian baru is a church era. Nah, perjanjian baru ini kan era gereja, There's Nabi in perjanjian baru. Who are they? Ya, ada sih yang disebut nabi dalam perjanjian baru. You Siapa mereka? see in perjanjian baru, all the Nabi, they does not move alone. They are all mix. They are all in kelompok. They all move in a communication, a communion, community. Ya, kita lihat bahwa nabi-nabi itu dalam perjanjian baru bergerak di dalam suatu komunitas, tidak bergerak sendiri seperti dalam perjanjian lama. Judas and Silas. Misalnya Yudas, Paul and Silas. ya, Paulus dan Silas gitu. Silas is the prophet. Silas ini kan nabi. Ya. Judas, I'm not talking about Judas Iscariot. Judas Bukan the Yudas prophet. Iskariot, Yudas yang nabi. And you can see Agabus. Juga Agabus, saudaraku. The New Testament prophet always subject to the church. Nah, kita lihat nabi perjanjian baru, dia tunduk ya dalam satu gereja. If somebody come to you, Nah, Bapak Ibu, jika seorang datang kepada saudara, you don't know where they have come from. saudara tidak tahu asal usul gerejanya, nggak jelas. That's why in our church I'm very careful of those prophets Karena itu di gereja kami ya, kami berhati-hati dengan gereja yang nggak jelas asal usulnya. who come from other country Datang dari negara lain, and show me the sigil. menunjukkan CV-nya saudara. You show me, oh, this is my certificate. Oh, tunjukkan ijazahnya dan sebagainya. I come from this ministry, that ministry, this Saya ministry. datang dari pelayanan ini. But in America, sorry, I have to say that. Maaf, di Amerika misalnya You ya. go to a seminar, after that you will get a sigil. Nah, kita kalau ke Amerika dapat sertifikat gitu ya. You just lapor and then pay some money, you get that one. Lapor ya, berikan uang lalu dapatkan pengakuan atau sertifikat. And you got so many, and then you call yourself a prophet. Lalu kumpulin banyak lalu menyebut saya sekarang nabi. And you are not committed to any ministry. Tapi tidak setia di dalam satu pelayanan atau gereja manapun. And you come here and you give prophesy. Saudara nggak bisa menangkap suara Tuhan, tapi beraninya menyampaikan pesan Tuhan seolah Tuhan berkata. I don't think so. That is Holy Spirit. Saya yakin itu bukan Roh Kudus. That's called roh aneh, Itu roh aneh, familiar spirit. roh yang kita udah tahu ya, udah ngerti, udah tahu. Because in the New Testament, Saudara, perjanjian baru, God wants the church Tuhan ingin kita jemaatnya with the gifts of the Spirit lewat karunia roh ini to be edified. supaya menguatkan tubuh Kristus. The last one before we close, Terakhir sebelum kita tutup, the gift of prophecy. karunia bernubuat, saudaraku. Kamu say karunia Mari bernubuat. semua berkata karunia bernubuat. Karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat, Listen, when I talk about karunia bernubuat, saat saya bicara tentang karunia bernubuat, don't come to me and say, Pastor, I'm not a prophet, I cannot prophesy. jangan berkata gini, Pak, saya kan
dari 5 jawatan bukan nabi, saya nggak bisa bernubuat dong. The Bible says in Karunia Menubuat, is talk about the church have the gift of prophesying. Ya, ini bicara tentang karunia untuk bernubuat, bukan bicara tentang jawatan seorang nabi, saudaraku. But the church can prophesy. Amen. Berarti jemaat bisa belajar bernubuat, bisa menyampaikan pesan Tuhan, tidak harus nabi. The prophecy of Joel chapter 2 was when they will come in the last days, I will raise up my young men, they shall prophesy, they shall speak in new tongues. Seperti Yoel pasal 2 itu benar nggak? Tuhan akan bangkitkan ya setiap manusia, anak-anak muda supaya mendapat penglihatan, bernubuat dan supaya dapat mimpi dan sebagainya. So this is talking about the end time church. People were able to tap on God's word and prophesy. Ini bicara tentang gereja akhir zaman, bisa tangkap suara Tuhan dan mulai menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat. So the gift of prophecy, the church must know. Jadi setiap jemaat dalam gereja itu harus ngerti pentingnya karunia roh ini, saudara. Amen. So the difference between a prophet and the gift of prophecy. Nah, bedanya apa? Nabi, nubuatan yang seorang nabi, dan nubuatan karena karunia bernubuat. The major difference, ya. Perbedaan utamanya di mana? The gift of prophecy. Nah, karunia untuk bernubuat Always encourage. tujuannya selalu menguatkan orang lain. But if you walk in the position as a prophet, Tapi beda kalau saudara bergerak dengan jawatan seorang nabi, you are able to rebuke and pull down. bisa menghardik orang, bisa meruntuhkan sesuatu yang dibangun oleh pikiran manusia atau yang jahat. So many times when I pray for people, Seringkali saya sebagai nabi Tuhan menyampaikan waktu berdoa buat I orang. remember a few years ago I was praying for a Catholic lady. Saya ingat ya beberapa tahun lalu berdoa untuk seorang wanita Katolik ya. And this Catholic lady come to me and say, Pastor, can you pray for my husband? Si wanita ini berkata, Pak,